Hello Technolovers, menembus lingkaran orang-orang penting bukanlah perkara mudah. Terlebih lagi jika ingin berada di sisi sosok yang memegang peran strategis dalam struktur kenegaraan. Meski begitu, bukan berarti impian itu mustahil untuk diwujudkan. Banyak orang telah membuktikan bahwa mereka memiliki kapasitas dan nilai lebih untuk dipercaya berada dekat dengan tokoh-tokoh berpengaruh di negeri ini. Salah satu contoh nyata yang bisa kita jadikan inspirasi adalah Agung Surahman, yang merupakan sosok yang selalu berada di dekat Prabowo Subianto, mengemban tanggung jawab penting sebagai sekretaris pribadi Menteri Pertahanan tersebut. Namun, perjalanan Agung menuju posisi itu tidak terjadi dalam sekejap. Sebelum berada di titik ini, ia sempat menjalani berbagai profesi, mulai dari menjadi pegawai bank daerah di wilayah Sumatera, bekerja sebagai admin di sebuah perusahaan pertanian di Bengkulu, hingga mencoba peruntungan dengan membuka sejumlah usaha milik pribadi pada tahun 2017. Baru-baru ini, namanya kembali mencuri perhatian publik. Hal ini terjadi setelah Presiden Prabowo Subianto secara langsung menjemput Agung Surahman di Bengkulu dengan menggunakan pesawat kepresidenan. Momen itu terjadi pada hari Minggu 6 April 2024. Saat pesawat mendarat di Bandara Fatmawati Soekarno, Bengkulu. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengungkapkan bahwa kedatangan Prabowo ke Bengkulu kali ini sebenarnya memiliki tujuan yang cukup personal. Ia datang untuk menjemput asistennya yang sempat tertinggal pesawat dan akhirnya tidak bisa ikut dalam rombongan perjalanan ke Malaysia. Sebetulnya kunjungan ini bersifat tertutup dan tidak direncanakan untuk publikasi. Namun karena yang datang adalah presiden, tentu saja tidak mungkin dilewatkan tanpa penyambutan. Kita patut bersyukur ada seorang pemuda asal Bengkulu yang dipercaya dan begitu dicintai oleh presiden, ujar Helmi Hasan kepada wartawan di Bengkulu, Minggu 6 April 2025 seperti dikutip dari kantor berita Antara. Lalu siapa sebenarnya sosok Agung Surahman yang kini dipercaya menjadi asisten pribadi Presiden Prabowo? Mari kita kenali lebih jauh profilnya. Profil Agung Surahman. Agung Surahman dikenal luas sebagai asisten sekaligus ajudan pribadi Prabowo Subianto yang telah lama setia mendampingi, bahkan jauh sebelum Prabowo resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia mulai menjalankan tugasnya sebagai sekretaris pribadi Prabowo sejak bulan Juni 2020. Pria kelahiran Bengkulu ini juga aktif dalam gerakan relawan. Ia tercatat sebagai Ketua Umum Relawan Sanak Prabowo Bengkulu, sebuah komunitas pendukung yang berbasis di daerah asalnya. Tak hanya itu, Agung juga terjun di dunia politik sebagai kader Partai Gerindra. Kini, Agung Surahman tak hanya dikenal sebagai tangan kanan Presiden, tetapi juga telah resmi menjadi bagian dari TNI komponen cadangan, bersama sejumlah ajudan Prabowo lainnya yang sebelumnya berasal dari kalangan sipil. Sebelum dipercaya mendampingi Prabowo secara langsung, perjalanan karir Agung cukup beragam. Ia pernah bekerja sebagai pegawai di sebuah bank daerah di Sumatera, kemudian menjadi admin di perusahaan pertanian yang berlokasi di Bengkulu, hingga akhirnya memutuskan untuk membuka usaha sendiri di tahun 2017. Dalam salah satu unggahan di akun Instagram pribadinya, Agung pernah membagikan kisah awal mula dirinya dipercaya menjadi sekretaris pribadi Prabowo. Kala itu, Agung sedang mengikuti pendidikan kader Partai Gerindra. Secara mengejutkan, Prabowo langsung menunjuknya untuk mengisi posisi penting tersebut. Tak lama setelah itu, Agung pun terbang dari Bengkulu menuju Bogor untuk mulai bekerja mendampingi sang ketua umum. Permintaan maaf Agung Surahman. Baru-baru ini, nama Agung kembali menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial. Sebuah video yang memperlihatkan dirinya dijemput langsung oleh Presiden Prabowo menggunakan pesawat kepresidenan RI-1 mendadak viral dan menuai berbagai respon dari publik. Tak sedikit yang melayangkan kritik atas kejadian tersebut. Menanggapi hal itu, Agung menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Ia menyatakan bahwa kejadian tersebut terjadi di luar dugaannya dan sama sekali tidak direncanakan sebelumnya. Atas nama pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pimpinan dan masyarakat Bengkulu. Kejadian ini sungguh di luar perkiraan saya, ujar Agung melalui unggahan story di akun Instagramnya, @agung_surahman, pada Minggu 6 April 2025.
Ia juga menjelaskan bahwa kedatangan Presiden Prabowo ke Bengkulu berlangsung mendadak. Saat itu ia diminta secara langsung oleh Presiden untuk segera ikut mendampingi dalam rangka kunjungan ke Malaysia. Ini adalah kejadian yang sangat pribadi dan mendadak. Sebenarnya Bapak Presiden memang dijadwalkan untuk berkunjung ke Malaysia dan saya diminta untuk mendampingi beliau. Karena rute perjalanan menuju Malaysia searah, beliau memutuskan untuk terlebih dahulu singgah di Bengkulu, jelas Agung. Tak hanya itu, Agung juga menyampaikan permohonan maaf atas nama Presiden Prabowo yang tidak sempat turun dari pesawat untuk menyapa masyarakat Bengkulu. Menurut Agung, hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu yang dimiliki Presiden. Memang sangat disayangkan bahwa Bapak Prabowo tidak bisa menyapa langsung masyarakat, karena setelah jadwal kegiatan yang padat dari pagi hingga siang, beliau harus segera melanjutkan perjalanan untuk tiba tepat waktu di Malaysia, sesuai dengan estimasi yang sudah ditentukan. Bapak Presiden sangat berharap agar permohonan maaf ini sampai kepada pimpinan dan seluruh masyarakat Bengkulu atas situasi yang terjadi, ujar Agung menambahkan. Alumni Universitas Bengkulu mengungkapkan bahwa awalnya ia sama sekali tidak tertarik dengan dunia politik. Bahkan ajakan dari pamannya untuk terjun ke bidang tersebut hampir ia tolak. Pada tahun 2018, saya melihat tren politik di Indonesia mulai meningkat. Saya merasa sudah saatnya untuk berpikir lebih luas dan ikut peduli, membantu rakyat. Ungkap Agung yang juga aktif di Instagram dengan akun @agung_surahman. Setelah mendapatkan restu dari ibunya, Agung pun mulai memantapkan diri untuk mengikuti pelatihan kader Partai Gerindra. Pelatihan yang berlangsung selama 3 bulan ini menjadi titik balik dalam perjalanan karir politiknya. Karena di sana ia bisa bertemu langsung dengan Prabowo Subianto. Selain menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo juga menjadi pemateri dalam pelatihan tersebut. Pada akhir pelatihan, Prabowo memberikan ujian akhir dan tes IQ kepada 525 peserta yang hadir. Dari rangkaian tes tersebut terpilih 10 orang dengan nilai terbaik, dan Agung Surahman berhasil meraih peringkat pertama. Ternyata Bapak Prabowo memilih 10 orang terbaik untuk ikut mengurus kantor pusat Partai Gerindra di Jakarta Selatan. Saya langsung diberikan penghargaan oleh beliau, kenangnya dengan bangga. Sejak 2019, Agung mulai aktif bekerja di kantor Prabowo, membantu dan mendampingi beliau yang saat itu tengah mengikuti kontestasi pemilihan presiden. Meski Prabowo kalah dalam pemilihan, Agung merasa terkesan dengan keputusan Presiden Jokowi dan Prabowo yang akhirnya bergabung dalam pemerintahan. Saya belajar banyak tentang bagaimana perjuangan mereka untuk menyatukan Indonesia, meskipun kedua sisi pendukung sempat kecewa, ujar Agung. Agung juga menceritakan momen unik saat ia dipilih sebagai sekretaris pribadi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pada tahun 2020, Agung kembali bertemu dengan Prabowo dalam rapat nasional Partai Gerindra. Dalam rapat tersebut, Prabowo bertanya kepada peserta rapat lainnya mengenai kelayakan Agung untuk menduduki posisi sekretaris pribadi beliau. Bapak Prabowo menatap saya, kemudian meminta saya berdiri di samping beliau untuk diukur tinggi badan, lalu menanyakan kepada para pimpinan rapat yang hadir, kata Agung. Setelah mendapat jawaban cocok dari mereka, Agung pun mempersiapkan diri untuk menjalani tugas barunya. Baginya, momen tersebut adalah pencapaian tertinggi dalam hidupnya. Mengingat perjalanan panjang yang telah dilaluinya, Agung berpesan kepada generasi muda Indonesia untuk selalu optimis dalam meraih mimpi. Untuk generasi muda, teruslah berusaha dan jangan pernah menyerah. Yakinlah kita pasti bisa mencapai cita-cita yang kita impikan, tutup Agung. Perjalanan hidup dan perjuangan Agung Surahman tentunya menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa tidak ada cita-cita yang mustahil untuk dicapai, asalkan kita mau berusaha dan berjuang dengan sungguh-sungguh.